ada proses untuk membuat kita sungguh-sungguh ya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kita semua ini dalam perjalanan ini adalah petarung. Baik, saudara yang kekasih, di dalam ibadah yang kedua Jordan ini kami percaya bahwa karena pencurahan Roh Kudus memimpin kita semua di dalam gereja ini untuk berkembang, dan semua ini karya daripada Roh Kudus, bukan karena kemauan kami. Kalau kemauan saya secara pribadi, ya mending enak saya di Tinhau tinggal nyebrang. Nah, ini di sini saya harus, ya pertama minggu yang lalu saya dengan Bapak Gembala jalan sana cari mana-mana yang tempat. Ya datang pertama kita jalan naik berapa kali. Tadi saya mengucap syukur, saya sudah lihat lift dan langsung keluar, tidak perlu jalan kaki. Ya saya karena sudah berumur, ya saya perlu tenaga saya. Ya. Nah lalu kemudian saudara kekasih, sungguh ini merupakan anugerah Tuhan, karena saya bisa kembali bertatap muka anak-anakku yang dimongkok dulu karena ada sesuatu hal sehingga tidak bisa ke Tinhau. Nah sekarang sudah menjemput kembali dan saya bisa bertatap muka. Mungkin saya lupa nama-nama saudara, tapi wajah saudara masih tidak asing di mata saya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya, saudara yang kekasih, betapa kangennya kami berdua. Pada waktu ada sesuatu peristiwa di dalam pelayanan, saya nggak mempersalahkan siapapun, tapi saya itu duduk diam di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, maumu apa daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi ini? Karena saudara yang kekasih, kami dari Indonesia, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin seperti ini sekarang. Bukan karena kemauan kami. Kalau kemauan saya pribadi ya, kemauan saya pribadi, saya enak di Indonesia. Saya di Indonesia, ini bukan sombong, saya ini di Indonesia punya mobil, punya supir pribadi, punya apa itu kalau istilah kerennya sekarang itu ART, nah itu terima kasih, asisten rumah tangga istilahnya begitulah. Nah saudara yang kekasih, tapi saya pribadi sejak lahir baru saya berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah aku. Nah Tuhan tanya, benar? Benar Tuhan. Ya akhirnya dibawalah ke tempat-tempat yang tidak aku sukai. Loh benar ya, saya begitu lulus sekolah Alkitab, Bapak Ibu Gembala yang tempat saya sekolah Alkitab itu tanya, pas dia lagi nganggur-nganggur, saya dekati, Shalom Ci. Terus dia bilang, kamu tuh tujuanmu sekolah Alkitab untuk apa Nel? Saya bilang, saya cuma karena banyak orang datang ke rumah suka konseling, supaya saya tidak membawa orang-orang ini masuk ke neraka, tapi saya kayak membimbing mereka pakai firman Tuhan. Maka masuklah saya ke sekolah Alkitab. Lalu dia bilang begini, itulah maumu. Lah kalau maunya Tuhan, ya itu sudah tercela lagi. Tapi saya punya tujuan ini. Dia bilang, kalau kamu dibawa Tuhan menjadi ibu gembala, oh, enggak Ci, enggak, enggak. Benar-benar saya tidak suka jadi ibu gembala. Karena ibu gembala itu benar tidak benar salah. Kecuali di sini, semuanya tidak ada. Semuanya mencintai saya. Amin. Nah, saudara, itu yang membuat saya trauma karena saya banyak bergaul dengan ibu-ibu gembala di Indonesia dan keluhannya hampir semua sama. Iya,
tidak disapa karena lagi nyapa orang lain, nah diperanguti dan macam-macam lah. Jadi saya tuh ngeri. Tapi saya bersyukur anak-anakku semua di sini nggak ada yang suka mempersalahkan maminya, tapi malah justru mendukung. Haleluya. Ya, saya tuh sungguh bersyukur saudara. Saudara ada di tempat ini dan saudara mau dimuridkan dan mau memuridkan juga. Wah, saya bangga sekali kepada saudara. Terima kasih semua. Amin. Nah, untuk itu yang belum mau masuk di dalam, ya, di dalam tujuan Tuhan, pengurus school, ya, masuk jadi pelayan menjadi ibadah, saya menghimbau saat ini. Yuk kita sama-sama saling mendukung. Tanpa saudara, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kok diam semua? Ada yang tutup mulut. Jangan lihat saya, Mami ya. Amin aja. Pak Niko bilang, saudara mau ndak mau, ya nanti cara Tuhan yang akan cedek. Lah mumpung Mami masih ngomong. Nah kalau Tuhan yang sudah berkata pergi, jadilah. Nah saudara mau apa? Karena di tempat ini, di gereja ini, kita tuh semua diproses ya menjadi murid dan dimemuridkan. Jadi semua dalam ruangan ini ada tugas. Aduh, sekali lagi. Semua yang ada di dalam ruangan ini ada tugas. Kurang semangat. Tidak apa-apa, tapi saya akan terus berdoa biar Roh Kudus yang mendatangin saudara. Kalau sudah Roh Kudus, saudara tidak bisa tidur. Saya bukan ngatain saudara ya. Iya, saudara kekasih nggak apa-apa. Tapi yang saya katakan kepada saudara, nikmat kok kita menjadi pengerja. Itu kasih karunia. Itu anugerah. Ya, banyak orang di luaran, kenapa kok cuma saudara yang dibawa masuk ke tempat ini? Itu sebabnya jangan lari-lari. Lari kemanapun, Tuhan akan jemput saudara kembali dan saudara akan dipakai Tuhan. Saya tidak mengandalkan kekuatan saya untuk saudara dipakai Tuhan. Saya mengandalkan benar-benar Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara, saya nggak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus yang menjemput saudara masuk ke tempat ini, iya, saudara, saya tidak bisa ketemu saudara. Karena saya sangat terbatas. Bahasa aja terbatas, mau alamat-alamat saudara juga saya terbatas. Jadi saya cuma berlutut. Saya angkat tangan, Tuhan, di manakah anak-anak yang akan Engkau percayakan? Tolong jemputin. Sampai ada yang ngomong, di sini ada orangnya sekarang. Sudah bersama-sama dengan kami 26 tahun. Dia berkata begini, kenapa toh Mami? Kok saya kok tidak bisa ninggalkan Mami? Lo kok tanya saya? Tanya Tuhan, kenapa kamu tidak bisa lari? Saudara boleh menghilang, tapi saudara tidak bisa hilang dari doa saya. Nah, kalau kita hari-hari ini itu saudara yang kekasih, sedang mendengar berita sana sini, perang, apalagi sekarang ini peperangan antara Iran dengan Israel. Tadi malam saya dikirimin oleh teman berkata begini, kalau 5 pemimpin gede dunia ini ya mulai mengambil langkah yang keliru, maka akan terjadi perang saudara yang ketiga, perang dunia yang ketiga. Wah, saya bilang, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Ya Tuhan cuma ngomong, kamu sebagai hamba Tuhan, berikanlah kepada mereka pegangan yang harus mereka pegang pada saat-saat genting dunia ini.
Karena kita ini berbeda dengan dunia. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pegangan kita ini di dalam dunia ini, hidup kita itu adalah perjalanan. Katakan bersama saya, hidupku adalah perjalanan. Bumi ini bukan tempat kita sesungguhnya. Tempat bumi ini kita cuma tempat persinggahan kita aja. Tempat kita diproses untuk masuk kepada kerajaan Allah. Karena saudara, tidak akan mungkin ya bim salah bim masuk surga hanya percaya. Ada proses untuk membuat kita sungguh-sungguh ya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kita semua ini dalam perjalanan ini adalah petarung. Ya, kita adalah petarung jalanan. Bukan untuk secara liar di luar sana dibawa cari orang dikebuki atau apa, bukan. Petarung itu adalah saudara dan saya itu dalam daging kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam kita menjadi petarung? Ya mematikan, memerangi kehidupan kita, daging kita yang menguasai kita. Siapa di sini yang tidak pernah dikuasai oleh dagingnya, tapi terus dikuasai oleh Roh Kudus? Angkat tangan. Tidak pernah. Tidak pernah marah, tidak pernah kecewa, tidak pernah takut, tidak pernah cemburu, tidak pernah cemberut. Ada? Kalau ada, saya mau bye-bye. Karena saya sendiri adalah petarung. Ini kesaksian hidup saya. Saya adalah petarung untuk diri saya. Saya ini, saudara kan tidak. Saya ini orang dari Makassar. Makassar itu kasar. Kasar-kasar. Ya, ngomong pun kasar-kasar. Oh, saya dulu tuh sebelum terima Yesus Kristen loh. Saudara kan enggak tahu. Saya itu lalu di jalanannya kasar. Dengan suami ya kasar. Ya, kecuali sama mertua. Karena mertua saya itu sayang banget kepada saya. Saya dibela. Ya, jadi perkecualian mertua saya nggak berani kasar. Gimana saya kasar? Oh, dia sangat sayang sama saya. Halo? Halo? Ya, justru saudara kadang kalau suami saya pulang malam, dia bilang, kamu bubuk, mami yang tunggu. Jadi maminya yang bukain pintu. Nanti kalau sudah dibuka, dari mana kamu diomelin. Kalau kamu belum siap untuk ambil anak orang, jangan menikah. Ini sekarang. Terus pernah saya dengar ya, papi tuh ngomong gini sama maminya. Mami, anakmu itu saya apa yang di kamar? Dua-dua anak mami, mau apa kamu? Wah, jadi bangga kan? Lah mana bisa saya mau kasar kayak begitu. Tapi kalau sama orang lain, saudara, saya ini kasar sekali. Ya, saudara yang kekasih, tapi puji Tuhan, setelah saya dijamah Roh Kudus, setelah Tuhan Yesus menemui secara pribadi, saya diproses 6 bulan. Ya, tadinya ya Bapak Gembala tuh tidak berani sama saya. Tapi setelah saya berkata kepada Tuhan, baik Tuhan, saya akan nurut padamu. Pokoknya ya langsung saudara diuji. Begitu ambil komitmen, langsung besoknya dibentak. Ya, hari ini saya ambil komitmen, besoknya dibentak. Nah, biasanya bentakan 1 kali, saya 100 kali balasnya. Lalu saudara langsung, tuh, gimana ya? Ini sudah mau naik, tapi Roh Kudus bilang, janjimu kemarin kepadaku apa? Oh iya, saya masuk ke kamar mandi. Oh, Roh Kudus tolong saya. Saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Tolong saya, tolong saya. 6 bulan, bukan cuma 6 hari. 6 bulan dan hampir setiap hari saya diproses. Tapi oleh anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya lulus. Akhirnya suami melihat perubahan yang dia alami di dalam kehidupan saya, dan akhirnya dia juga ikut masuk dalam rencana Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah,
Untuk itu saudara, hari ini kita membutuhkan apa yang harus menjadi pegangan kita ke depan ini apabila terus-menerus terjadi kekacauan di dalam dunia ini. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 34. Di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau ke depan ini ada sesuatu yang terjadi, firman Tuhan berjanji, janganlah kita khawatir tentang apa yang akan kita makan pakai. Dan di ayat yang ke-32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara dan saya kan mengenal Allah toh. Allah kita namanya siapa? Kok ada yang mantap dong. Allah kita namanya siapa? Nah, mantap. Iya. Nah, saudara yang kekasih, di situ dikatakan, iya, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang khawatir, orang yang takut kalau tidak ada yang akan dipakai, dimakan, dikatakan orang itu tidak mengenal Allah. Walaupun mereka mungkin berkata Allah apa begini menyebutkan, tetapi bila disertai dengan kekhawatiran, ketakutan, sampai akhirnya banyak yang berlomba-lomba untuk saling perebutan warisan. Nggak tahu ini kenapa kok menuju ke situ. Ya, saling memperkarakan karena warisan orang tua. Itu saya tidak menghakimi, tapi itu ciri daripada orang yang tidak mengenal Allah. Ada banyak yang rupanya ada yang kena. Ya, saudara, saya tidak sombong. Saya itu dipelihara, dibesarkan oleh orang yang kaya raya. Tapi waktu dia bertanya kepada saya sudah menjadi anak Tuhan. Dia berkata, kapan kamu pulang? Saya akan membuat warisan bagimu. Di dalam hati saya dapat rema. Abraham berkata kepada Melkisedek, saya tidak akan ngambil apa-apa daripadamu, tapi biarlah sekedar aja untuk orang-orang yang mengikut saya, tapi bagi saya sendiri. Jangan kamu nanti kalau saya sudah diberkati, kamu bilang Abraham kaya karena Abimelek. Ini ada dalam Kejadian, saudara. Itu menjadi rema bagi saya, sehingga pada waktu saya dipanggil karena papa piara saya ini atau papa yang membesarkan saya ini meninggal. Nah, sebenarnya saya tidak mau pulang, saya sudah ada di Hong Kong. Tapi adik saya berkata, Ci, pulang. Ini orang sudah mau baku hantam, mau baku parang. You know parang? Gara-gara ini hartanya bapakmu sudah meninggal. Kalau Cece tidak datang, ini bisa orang baku parang kan. Waduh, lah kalau baku parang gara-gara harta bagaimana? Akhirnya papi izinin saya pulang. Singkat cerita, pada waktu sedang membagi, saudara, wah mereka semua sudah saling ini dan itu. Saya diam aja, saya berbahasa roh, saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Dan jandanya tidak akan dikasih apa-apa. Dikasih juga, tapi tanah yang gersang, sawah yang gersang, tidak ada hasilnya. Selesai, pemerintah, karena ini sudah ditangani pemerintah. Pemerintah tanya kepada saya, karena masih keluarganya semua. Nak Nelly, bagaimana? Supaya ini, saya langsung ngomong, saya tahu hukum di sana, saudara. Karena saya dari kecil ngikuti hukum-hukum di situ. Saya berkata, kalau menurut saya, sepengetahuan saya,
hukum itu berkata harta dibagi dua karena jandanya juga kerja. Jadi separuh buat jandanya, yang separuh dipotong lagi seperempat buat jandanya, jadi seperempat, hanya seperempat yang boleh dibagi. Akhirnya puji Tuhan, karena Tuhan dilaksanakanlah seperti itu menurut ya apa yang saya ngomong. Pemerintah akhirnya berkata, betul Nak Nelly. Nah saudara yang dikasih, akhirnya saya waktu pulang, om-om yang ini, kenapa kamu tidak mengambil apa-apa? Saya bilang, saya tidak mau kalau nanti Tuhan memberkati saya, kalian berkata Nelly kaya karena warisan. Saya tidak mau itu. Saya tahu Tuhan pasti ya memberkati saya, karena yang saya layani adalah Raja di atas segala raja, penguasa tunggal bumi ini, pemilik segala-galanya. Nah ini saudara yang kekasih, di situ dikatakan di ayat 32 kan, kalau saya khawatir saya ambil semua, itu berarti saya tidak mengenal Allah. Karena saya mengenal Allah, maka saya duduk di dalam proporsi yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Nah, ayat yang ke 32 itu, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Saudara punya Bapak? Bapak kita itu tahu kita butuh kasih, maka Dia akan berikan, penuhkan hati kita dengan kasih. Saudara, tadi saya sudah ngomong, untuk bisa menjadi ibu gembala itu tidak gampang. Setiap hari saya minta, penuhkan aku dengan kasih-Mu Tuhan. Aku ini orang kasar. Aku takut mengkasari orang-orang yang Tuhan kirim. Apalagi yang agak bandel-bandel. Tuhan yang rubah. Saudara semua sudah tidak bandel sekarang kan? Amin. Saya ulang. Sekarang semua yang ada dalam ruangan ini sudah tidak bandel kan? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa saudara? Saudara perlu tahu, biarlah ini menjadi dasar pengikutan kita kepada Yesus Kristus, yaitu Bapa kita di surga tahu. Ya, kita memerlukan semuanya itu. Saya ke Hong Kong, tidak ada janji daripada gereja pusat. Nanti kamu di Hong Kong akan dikasih begini, enggak. Saya tidak mengandalkan itu, walaupun bulan-bulan pertama kami sampai di sini cuman dikasih sehari 150 Hong Kong dolar. Waktu itu satu kali makan 25 dolar. Sekarang kan sudah tidak bisa. Ya, saya berdua dengan Bapak Gembala, yaitu saya irit-irit, saya beli kangkung, saya beli apa, ya pokoknya makan sederhana, yang penting Jawa Tengah sudah terpenuhi. Iya, saya sama sekali saya nggak nuntut, saya nggak berkata loh, aku kok nggak digaji, aku nggak. Ya, karena saya tahu persis Bapakku yang di surga tahu aku memerlukan makanan. Saya berkata, Tuhan, aku tidak memerlukan apa-apa. Yang aku perlukan adalah penuaian. Yang aku perlukan adalah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang kau bawa masuk ke sini. Engkau yang akan memberi mereka hati yang baru, roh yang baru di dalam tubuh mereka, dalam batinnya mereka. Aku hanya butuh itu. Dan engkau berikan kepada mereka hati yang taat. Jauhkan daripada tubuh mereka hati yang keras, kepala batu. Kami kalau orang luar pulau berkata hati yang keras itu batu kepala, kepala batu, batu kepala keras. Ya, saya hanya minta itu kepada Tuhan.
Tuhan Roh Kudus, Engkau yang akan mengubah mereka. Engkau berkata, aku percaya Bapakku di sorga itu menyediakan semuanya, tapi aku sekarang membutuhkan perubahan daripada anak-anak yang Engkau kirim ke tempat ini. Berikan mereka hati yang rela untuk dimuridkan, berikan hati yang rela untuk juga memuridkan. Amin. Sekali lagi, saya minta kepada Bapak. Kan Bapak berkata, ya, Tuhan Yesus berkata, Bapakmu di sorga mengetahui engkau membutuhkan itu. Jadi saya berkata kepada Tuhan, aku butuh perubahan dari orang-orang yang akan Engkau kirim, yang memanggil kami sebagai papi mami. Engkau rubah hati mereka yang hati keras menjadi hati yang lembut, menjadi hati yang taat kepada Tuhan. Amin. Nah, ini yang saya butuhkan. Saya berkata, saya butuh kasih-Mu Tuhan. Saya butuh Roh Kudus. Engkau berkata, Engkau Bapakku mengetahui yang aku butuhkan. Nah, ini aku butuh ini, aku nggak butuh yang lain-lain. Sebab firman Tuhan berkata di Mazmur, saudara, harta benda itu akan mengejar kita dari belakang. Harta benda itu akan mengejar kita dari belakang. Saya sudah membuktikan berkali-kali. Waktu saya masih sering pergi ke Indonesia, satu kali waktu, ini satu aja. Satu kali waktu saya mau dari Surabaya terbang ke Hong Kong. Saya sudah sampai di airport, mau check in, tiba-tiba handphone saya bunyi. Cineli di mana? Saya lagi di airport. Saya mau pulang ke Hong Kong. Saya, ya Cik, tunggu, aku kejar Cik Nelly. Saya, aku kangen. Oh ya, tapi aku check in dulu. Ya. Saudara, begitu saya selesai check in, saya keluar lagi, datanglah mobil. Turun orangnya, buru-buru, saya dipeluk sambil nangis. Amplop masuk di tas saya. Itu contoh dikejar. Halo? Itu contoh kita dikejar. Saya tetap tanya, saudara, kalau saya katakan ini untuk gereja di Hong Kong, enggak, buat Cik Nelly pribadi, pakai bahasa Surabaya. Ya, amin. Jadi itu saya sungguh percaya Bapakku di surga mengetahui aku membutuhkan uang itu. Aku enggak minta-minta ke sana kemari, teman-teman, aku kekurangan di Hong Kong. Enggak, saudara. Tuhan kita luar biasa. Amin. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan berkata jangan khawatir tentang apa yang kita makan pakai. Cukup kita ngomong ke Tuhan, Tuhan, aku butuh. Dan jangan kecewa kalau belum dikasih, karena Tuhan tuh tahu kita ini minta dengan keserakahan atau betul-betul butuh. Kan ada orang yang berdoa sudah punya tapi minta lagi. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Ayat 33. Ya, 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka teriak, maka ucapkan dengan iman. 1, 2, 3. Maka amin. Lagi, satu kali lagi. Katakan, jangan mula buat saya. Ya. Sekali lagi, maka amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam tugas kita cuman Matius 6 itu ayat 33, bahwa kita syaratnya
untuk Bapa di sorga memberi kita mengetahui semua yang kita butuhkan, yaitu carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan tidak satu kebetulan saudara berada di gereja yang terus menerus diberitahu bahwa saudara dan saya harus intim dengan Tuhan, dengan doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity. Saya bersyukur minggu lalu walaupun gelap-gelap tidak ada, tapi semua hafal. Berarti saudara sudah menjadi satu dengan doa, pujian, penyembahan. Amin. Amin. Ya, aku minggu lalu itu cuma ikut-ikutan, rugi saudara. Harus menjadi satu di sini, tercetak di pikiran kita, sehingga kita bisa menikmati. Kalau enggak, saudara pantatnya waktu duduk pujian penyembahan, wah nanti saudara pantatnya geser ke lamanya, cek lamanya, ngoceh terus saja. Itu orang yang tidak haus dengan firman Tuhan. Amin. Nah, lalu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu akan ditambahkan, itu artinya saudara, kita yang akan mendapatkan hidup intim dengan Tuhan, segala yang kita butuhkan cuma ditambahkan, diberikan, tidak akan hilang. Itu jaminan daripada Tuhan Yesus. Nah, lalu kemudian ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi artinya kita tidak perlu bergumul panjang-panjang. Ya, sehari-hari dikasih damai sejahtera, sukacita. Ya, sampai pada akhirnya penguasaan diri. Itu sudah disediakan, itu dari pihak Allah memberkati kita. Nah, lalu selanjutnya 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara, jaminan daripada Tuhan, Roh Kudus, saudara yang sudah bisa berbahasa roh, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, nah itu lebih besar daripada ketakutan, daripada kekhawatiran, daripada masalah apapun di dalam dunia ini. Roh itu ada di dalam hati kita, lebih besar. Amin. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, ya. Kita diberi otoritas, ya, diberi otoritas ilahi, karena bersama Roh Allah di dalam kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, selanjutnya saudara yang kekasih, kita perlu siap menjadi baper. Baper itu membawa perubahan di dalam kehidupan kita, di dalam majikan-majikanmu, di dalam keluargamu, baik di Indonesia, di dalam pergaulanmu di Hong Kong. Jangan saudara yang dipengaruhi oleh dunia, tapi saudara yang masuk dalam pergaulan teman-temanmu itu, saudara ingat, roh yang ada di dalammu lebih besar, dan engkau yang akan membawa perubahan di dalam teman-temanmu yang belum di dalam Tuhan. Hanya dengan saudara berubah, teman-temanmu akan berkata, dulu kamu itu seperti kayak begitu, sekarang kok kamu seperti begini, apa masalahnya? Saudara mulai bersaksi. Amin. Nah, saudara mulai memuridkan. Ya, itu caranya Tuhan membuat kita memuridkan. Ya, karena kita sudah jadi murid. Amin. Nah, lalu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 2 Korintus pasal 3 ayat 18 berkata begini. Dan ayo baca sama-sama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya.
dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, kita semua yang ada di sini akan diubahkan melalui roh yang lebih besar dalam kehidupan kita, yang mengubah saudara dan saya menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Itu tujuan saudara masuk ke tempat ini. Sehingga saya percaya ini nanti akan meledak lagi yang hadir bersama-sama kita seperti minggu lalu. Amin. Nah, lalu kemudian selanjutnya Roma pasal 8 ayat 37. Nah, di dalam kita semuanya, di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita ini lebih daripada pemenang di dalam seluruh aspek kehidupan kita tentang kedagingan kita. Kita pasti menang, kita harus menang. Karena roh Allah yang Tuhan taruh dalam hati kita, hati yang baru, roh yang baru, kita akan menjadi pemenang atas daging kita, atas putus asa kita, atas ketakutan kita. Kita harus menang dari semua itu. Dan yang terakhir Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apa yang kita khawatirkan? Kita berpegang pada janji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, segala sesuatu, baik hidup saudara, baik itu keadaan saudara dan saya, itu semua dari Dia, kepada Dia, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita itu berubah, bukan untuk kepentingan pribadi kita, kita cuma bonusnya aja, tapi semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, mari sama-sama saudara yang masih dikuasai oleh kekhawatiran, masih dikuasai oleh ketakutan di masa yang akan datang, bangkit bersama-sama, datang kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, ya carilah lebih dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Saudara yang suka gagal untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu baca firman Tuhan setiap hari, mari bangkit berdiri. Sama-sama minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau lebih maju lagi. Minta kepada Tuhan, aku mau supaya aku terus-menerus bisa jadi berkat di dalam kehidupanku. Angkat tanganmu kepada Dia. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Firman-Mu sudah berbicara kepada kami. Kami tahu kami ada dalam dunia yang sedang goncang-ganjing Tuhan. Tapi kami tahu, kami punya pegangan di dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami semua yang angkat tangan, Tuhan, beri mereka hati yang baru, roh yang baru di dalam batinnya mereka, sehingga mereka mampu, yang tidak bisa mengampuni dapat mengampuni dalam pertolongan Roh Kudus. Yang masih khawatir, masih takut, ataupun masih hidup di dalam kejengkelan, masih hidup di dalam kekecewaan, ataupun apapun bentuknya kedagingan itu, tolong Roh Kudus yang beracara, mampukan mereka semua untuk berubah dengan janji-Mu di dalam firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kuasa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Biarlah Roh Kudus yang melanjutkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus